Thank you buat tim PW dan a bit weird. Saya ada di depan sini. Biasanya saya di depan uh, pelayanan musik, tapi kali ini Tuhan percayakan saya buat membagikan apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui saya. Dan saya berdoa semoga yang saya sampaikan ini benar-benar dari Tuhan, bukan dari saya. Kenapa? Karena saya merasa ketika saya mempersiapkan ini, ada hal-hal yang mungkin justru menyentil diri saya sendiri. Saya belajar juga dari apa yang telah saya siapkan. Oke, kita akan mulai. Jadi tema kita bulan ini masih In the Word. Last week Daniel Yahya udah bahas mengenai In the Word ini, dan kalau kita translate mungkin ya In the Word ini kayak di dunia ini. Tapi sebenarnya apa yang ingin Tuhan kita lakukan di dunia ini? Jadi kita sebenarnya memiliki misi, kita sebenarnya memiliki agenda Tuhan yang harusnya kita kerjakan di dunia ini. Tetapi terkadang kita lupa akan misi yang ingin Tuhan sampaikan gitu. Jadi kita akan belajar bersama-sama mengenai apa misi Tuhan yang ingin kita jalankan. Jadi gue mulai dari data ini, jadi agak kecil ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di data ini data yang gue ambil dari internet, dan ini adalah jam yang dihabiskan orang selama dalam satu hari. Kalau kita lihat ranking pertama itu istirahat atau tidur. Jadi setiap dari kita pasti memerlukan istirahat at least 7-9 jam mungkin, atau 8 jam gitu. Nah, kita pun bekerja setiap harinya 8 jam. Jadi kalau misalkan kita lihat dari ranking sini, ini bekerja itu menduduki posisi kedua untuk kita beraktivitas. Artinya apa? Ketika kita mengartikan pelayanan kita atau misi kita itu di gereja, itu sesuatu yang menurut saya agak keliru. Kenapa? Karena Tuhan bukan mengirim kita, atau Tuhan bukan mengutus kita untuk kita pelayanan di gereja. Bukan sebagai tim PW, bukan sebagai pengkhotbah, bukan sebagai WL singer, atau bukan sebagai usher dan sebagainya. Tapi panggilan Tuhan jauh lebih dari itu, yaitu Tuhan memiliki misi di tempat kita bekerja, atau di mana tempat kita melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, gua beri judul khotbah hari ini adalah Doing the Word, Doing the Work. Tema ini atau judul ini sebenarnya gue ambil dari tema tahunan NLC tahun ini, di mana kita berfokus kepada Kristus atau Christ Center Christian. Dan mungkin di antara kamu di sini ada yang belum bekerja, ini kita bisa translate bahwa bekerja ini bisa melakukan bisnis, kita bisa melakukan juga sekolah kita atau studi kita atau pelayanan kita. Jadi yang Tuhan inginkan adalah lebih dari kita hanya melayani di gereja, lebih dari apa yang kita mungkin anggap misi kita itu melayani Tuhan di tempat ibadah. Tapi nggak seperti itu. Kita adalah gereja, kita diutus oleh Tuhan, dan kita harus melakukan firman, dan firman itu harus diterapkan dalam pekerjaan kita gitu. Jadi kita akan belajar mengenai apa yang ingin Tuhan titipkan kepada kita, apa yang harus kita lakukan dalam pekerjaan kita. Gua mulai dari perumpamaan tentang talenta. Jadi perumpamaan ini perumpamaan yang menurut gua very common, dan setiap kita udah tahu lah tentang perumpamaan ini gitu. Ada di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Di ayat 14 firman Tuhan berkata, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya. Jadi kita lihat di sini di ayat 14,
Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Kita tahu bersama bahwa Tuhan ini, seseorang ini adalah Tuhan Yesus dan kita adalah hamba-hambanya. Dan kalau kita lihat di sini di ayat 14 bagian terakhir itu dikatakan dan Tuhan itu mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi ada titipan atau ada tanggung jawab yang Tuhan berikan atau ada kepercayaan yang Tuhan berikan untuk setiap hamba-hambanya, yaitu kita. Lanjut lagi ayat 15. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Jadi kita tahu di sini bahwa hamba-hamba ini dititipkan talenta dan kalau kita mungkin rekap lebih cepat lagi, 5 talenta itu orang yang mengumpulkan 5 talenta itu kembali dia melipat gandakan talenta tersebut menjadi 10 talenta. Yang memiliki 2 talenta pun mengerjakannya sampai 4 talenta. Tetapi yang 1 talenta dia hanya mengubur di dalam tanah. Jadi di sini kita lihat ada respon yang berbeda. Ada respon yang berbeda terhadap hamba-hambanya atau manusia yang dititipkan oleh Tuhan sebuah talenta. Nah, kalau kita berbicara talenta mungkin terkadang kita identiknya di benak kita itu talenta itu adalah suatu kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita gitu. Kayak saya diberikan talenta untuk bermusik, ada orang-orang yang diberikan talenta untuk bernyanyi, ada orang-orang yang diberikan talenta untuk hal lainnya gitu. Nah, tetapi kalau kita gali lebih dalam, talenta itu bukan hanya skill atau bukan hanya kemampuan yang Tuhan titipkan kepada kita. Lebih dari itu adalah talenta adalah sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita dan kita harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Kalau kita translate ke pekerjaan kita, kalian sebagai apa? Misalkan di antara kamu ada yang sebagai manajer, kalian punya kemampuan manajerial yang bagus dan itu adalah talenta kamu. Itu adalah hal yang Tuhan percayakan atau tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kamu dan kamu harus mengembangkan talenta tersebut gitu. Ada juga yang mungkin memiliki talenta di bidang lain, misalkan kreativitas. Ya kita mengembangkan kreativitas tersebut dan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan itu dalam pekerjaan kita. Jadi talenta tidak berbicara mengenai skill dalam bermain musik, tidak berbicara skill dalam menyanyi, tidak berbicara skill dalam hal-hal yang berhubungan dengan gereja, tetapi kemampuan yang kita berikan atau sesuatu yang Tuhan titipkan juga itu adalah talenta atau tanggung jawab yang harus kita kerjakan, yang harus kita kembangkan. Nah, kalau kita lihat lagi di sini yang menarik di ayat 15 bagian yang terakhir, masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi kalau misalkan ya saya mungkin sempat membaca ada beberapa interpretasi yang mengatakan bahwa oke, yang 1 talenta wajar nggak mengembangkan talenta karena dia cuma dikasih 1 gitu. Sedangkan yang 2 dan yang 5 talentanya lebih banyak. Istilahnya modalnya lebih banyak, jadi mereka bisa berkembang lebih banyak. Tapi yang 1 talenta ya cuma dikasih 1. Kita lihat di sini adalah Tuhan itu memberikan masing-masing menurut kesanggupannya. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Jadi Tuhan tahu kapasitas kita masing-masing. Tuhan tahu keterbatasan kita masing-masing. Ketika misalkan kita dikasih talenta yang lebih banyak, sedangkan kapasitas kita baru 1 atau 2 talenta, justru kita akan keteteran. Justru kita tidak dapat bertanggung jawab terhadap talenta tersebut. Jadi Tuhan itu berikan sedikit demi sedikit tanggung jawab yang kita berikan untuk kita kerjakan gitu. Jadi ya semuanya ini butuh proses, semuanya membutuhkan respon dari kita untuk bertanggung jawab terhadap talenta yang Tuhan berikan. Kita lanjut lagi. Nah, di sini kita lihat di ayat, saya loncat sedikit ke ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Jadi ini kita lihat ada 2 respon yang berbeda. Hamba yang memiliki 5 dan 2 talenta, mereka mengusahakan talenta tersebut sehingga berkembang, tetapi
kita lihat di sini respon yang memiliki satu talenta ini, dia hanya menjaga, dia hanya menguburkan. Memang sih modalnya nggak habis, nggak jadi nol gitu, tetap jadi satu. Tapi dia tidak mengembangkan hal tersebut. Di sini kita lihat ada dua respon yang berbeda, ada perspektif yang berbeda, ada mindset yang berbeda dari dua hamba yang responnya berbeda ini. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua mindset. Pertama, mindset yang memiliki 2 dan 5 talenta itu saya sebut dengan growth mindset, atau mindsetnya itu dia dapat berkembang. Sedangkan hamba yang memiliki 1 talenta, dia adalah fixed mindset. Artinya dia merasa bahwa oke, Tuhan sudah mempercayakan satu hal, gue cukup menjaga saja, tidak perlu mengembangkan. Itu berbeda dengan orang yang ketika diberikan talenta, mereka mengembangkan. Justru kalau misalkan kita baca lagi di Matius 25 sebenarnya, akhirnya itu hamba yang memiliki 1 talenta, talentanya diberikan ke orang yang mengumpulkan 10 talenta. Artinya ada tanggung jawab yang Tuhan terus tambahkan kepada kita gitu. Sama seperti di pekerjaan kita juga. Kalau misalkan di pekerjaan kita diberikan tugas tambahan atau dipercayakan satu hal yang Tuhan tambahkan, itu artinya Tuhan sedang mempercayakan 1 talenta lagi terhadap kita. Tuhan sedang mempercayakan 1 hal lagi yang harus kita jaga dan kita kembangkan, bukan hanya menjaga saja, tapi kita harus mengembangkan dan mengusahakan talenta tersebut atau tanggung jawab tersebut gitu. Jadi kita lihat di sini perspektif yang satu dia dapat mengembangkan, perspektif yang kedua adalah dia hanya menjaga. Kalau misalkan kita sudah dipercayakan Tuhan, misalkan beberapa kita mungkin masih ada yang single, beberapa ada yang sudah punya pacar, beberapa ada yang udah married, beberapa ada yang punya anak gitu. Kalau misalkan saya translate mungkin ke talenta, yaitu apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Bukan berarti kita yang masih single itu talentanya lebih sedikit, enggak. Tapi yang mau saya katakan adalah tanggung jawab kita tuh diberikan tanggung jawab terhadap hal yang sudah Tuhan titipkan kepada kita. Kalau kita sudah diberikan pasangan, berarti kita harus mengusahakan atau bertanggung jawab terhadap pasangan kita. Kalau kita dikasih anak, baby, ya kita harus bertanggung jawab dan kita harus mendidik anak kita tersebut. Beberapa dari kalian mungkin tahu bahwa saya dan istri saya tahun lalu sempat mengalami hal yang buruk banget, di mana Tuhan mengizinkan istri saya hamil dan kita sangat happy karena saya suka anak kecil dan istri saya pun lebih suka anak kecil, dan kita kayak wah akhirnya dapet nih, akhirnya kita kayak wah thank God kita dapet, Tuhan percayakan baby gitu dalam kandungan. Tapi setelah beberapa lama Tuhan izinkan kandungan tersebut itu keguguran, dan secara manusia terpukul nggak terpukul, secara manusia kecewa nggak kecewa banget. Pada saat itu walaupun kita saya dan istri saya kayak berusaha untuk positif, tapi tetap kayak ada pertanyaan bahwa Tuhan kenapa? Tuhan sudah mempercayakan satu hal, tapi Tuhan ambil lagi gitu. Kenapa Tuhan kayak di benak gue kayak Tuhan udah kasih satu tanggung jawab yang sebenarnya gue happy buat ngelakuin itu, tapi kenapa Tuhan ambil lagi? Tapi sekarang gue baru kayak menyadari bahwa mungkin ya kapasitas saya dan istri saya belum sampai ke situ gitu. Tuhan belum mempercayakan hal tersebut itu ya bukan pada tahun kemarin gitu, tapi masih ada tanggung jawab yang harus saya kerjakan dengan apa yang saya punya pada saat itu gitu. Jadi kayak kerjaan saya pun, maksud saya kerjaan saya kerja oke, cuman secara finansial belum begitu stabil, belum begitu mandiri. Secara mungkin hubungan saya dengan istri saya pun saya perlu memperbaiki, karena bagi yang udah married mungkin awal-awal married pasti diperlukan adjustment yang sangat-sangat besar, dan pernikahan itu bukan sesuatu yang mudah saya katakan. Tapi kalau misalkan kita bisa mengusahakannya bersama-sama dengan pasangan kita, itu sesuatu hal yang menurut saya itu anugerah dari Tuhan, dan
ya kita bertanggung jawab terhadap hal itu gitu. Jadi saya percaya bahwa ketika Tuhan mungkin belum memberikan satu hal, artinya masih ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan di aspek lainnya. Mungkin di pekerjaan, mungkin di keluarga kita, mungkin di hal lainnya gitu. Jadi ada hal-hal yang Tuhan ingin kita bereskan terlebih dahulu sebelum kita mungkin dipercayakan hal lainnya. Nah, kita gali lebih dalam lagi. Jadi kalau kita berbicara untuk dua mindset ini, ada mindset yang growth tadi, ada yang bertumbuh, ada juga yang merasa kayak oke, gue udah cukup dengan hal ini, atau fixed mindset gitu. Sebelumnya mungkin saya akan sharing dulu kenapa saya bisa ada di depan saat ini. Karena di bulan Juli, I think akhir Juli, Merik kontak saya terus kayak, bro, lu sharing ya di NLC. Spontan gue jawabnya kayak, oh oh tidak bisa gitu. Kenapa? Karena gue udah melayani, gue merasa kayak oke, pelayanan gue udah cukup. Gue merasa gue memiliki talenta di bermusik. Gue happy dengan apa yang gue kerjakan, dan gue akan tetap melayani, dan tapi cukup. Gue kayaknya gak kepikiran buat bisa menjadi seorang pengkhotbah atau hal lainnya gitu. Tapi di situ kayak setelah gue secara spontan langsung menolak untuk diminta sharing, beberapa hari ke depan itu gue kayak kepikiran. Beberapa hari gue kayak kepikiran, terus gue kayak berpikir bahwa ketika Tuhan mempercayakan satu hal yang baru atau tanggung jawab yang baru, itu artinya ada misi Tuhan buat hidup gue. Ada misi Tuhan, mungkin ada sesuatu hal yang mungkin ingin Tuhan sampaikan melalui saya buat kita semua di tempat ini. Dan akhirnya saya yang chat balik ke Mary kayak, bro, kayaknya gua mungkin menarik lagi tolakan gua gitu, kayak kalau emang Tuhan mau pakai kita, ya kita lakukan itu gitu. Itu ada tanggung jawab yang buat saya sangat berat. Saya bisa harus ngomong di depan ini karena apa? Karena ya hidup saya pun belum benar gitu. Hidup saya pun masih banyak yang berantakan, masih banyak yang perlu diberesin. Tapi gereja itu kan tempat buat orang-orang yang bukan yang perfect. Justru tempat buat orang-orang yang mau bertumbuh, mau semakin serupa dengan Kristus gitu. Nah, kita balik lagi ke sini. Jadi perbedaan pertama misalkan ketika perspektif mengenai kesalahan yang dilakukan. Untuk yang fixed mindset, biasanya mereka berpikir bahwa gua berusaha untuk tidak melakukan kesalahan. Itu sebenarnya sesuatu yang benar. Tetapi kalau misalkan terlalu takut melakukan kesalahan, akhirnya kita tidak melangkah, tidak berani membuat decision gitu. Ini ketika gua mempersiapkan ini pun gua merasa kayak kayaknya gua ada momen-momen gua memiliki mindset yang nggak bertumbuh, karena gua kayak di fixed mindset, karena gua merasa kayak gua takut melakukan sesuatu hal karena resikonya terlalu besar. Jadi mungkin beberapa dari kalian pun tahu kalau gue sekarang sudah mulai mencoba untuk berbisnis, walaupun saya nggak punya background di dunia bisnis. Ketika saya melakukan bisnis itu kayak super takut, super kayak, waduh kayaknya gue nggak bisa nih, waduh kayaknya resikonya terlalu tinggi nih dan sebagainya gitu. Tapi pas gue mempersiapkan ini, justru gue diingetin lagi, lu harus berani melangkah. Kenapa? Karena ketika kita berbicara growth mindset, mistakes itu membuat kita atau membantu kita untuk belajar melalui satu hal yang akan berguna ke depannya. Jadi perspektifnya berbeda. Sama-sama melakukan kesalahan, sama-sama melakukan hal yang mungkin dosa atau dan sebagainya, tapi perspektifnya kalau yang satu kayak oke, gue lebih baik menghindari, gue tidak akan melakukan itu. Tapi yang satu lagi, dia tetap berusaha mengusahakan sesuatu yang terbaik. Dan kalau misalkan fail, kalau misalkan emang Tuhan belum izinkan itu sukses, artinya kita bisa belajar dari hal tersebut gitu.
Itu growth mindset. Kemudian yang kedua, nah ini yang mungkin gue pun pas menolak untuk sharing di NLC, gue kayak, aduh kayaknya gue nggak bisa deh buat ngomong di depan orang-orang gitu. Public speaking gue jelek dan gue banyak alasan kayak kayaknya pelayanan gue cukup di musik aja atau cukup di di aspek lain tapi kayaknya kalau di sebagai pengkhotbah aduh kayaknya enggak deh gitu. Jadi ada pemikiran yang kayaknya gue nggak bisa, kayaknya gue nggak akan bisa mencapai titik itu. Tapi kalau misalkan yang memiliki growth mindset, dia pasti akan mengusahakan yang terbaik. Kalau misalkan berbicara skill yang sesuatu yang bisa dilatih, praktis, ya pasti melakukan praktis itu gitu. Kemudian yang berikutnya yang membedakan antara fixed mindset dan growth mindset itu adalah ketika menanggapi suatu feedback atau kritikan gitu. Dimana orang yang memiliki mindsetnya untuk berkembang, dia pasti akan welcome terhadap kritikan yang membangun. Kenapa? Karena itu buat mengimprove diri kita sendiri gitu, bukan buat mengimprove sesuatu yang berguna ke depannya. Tapi untuk yang fixed mindset, justru kayak gue tahu diri gue sendiri, gue udah tahu ini gue melakukan yang terbaik. Jadi lu nggak usah terlalu banyak komenin gue deh atau apa gitu. Nah itu salah satu ciri bahwa mindset kita ini tidak mau berkembang. Ada juga mengenai result. Mengenai result tuh orang yang fixed mindset biasanya lebih merasa cepat puas. Sedangkan orang yang growth mindset, mereka berpikir bahwa gue bisa melakukan improvement apa lagi untuk mencapai satu hal tersebut gitu. Jadi dari masalahnya sama, problemnya sama, tapi responnya atau perspektifnya itu yang berbeda. Nah, yang fixed mindset yang terakhir itu lebih mudah menyerah, sedangkan yang growth mindset pasti akan mencoba satu hal, mencoba gagal, mencoba 2 kali, mencoba 3 kali gitu. Sampai misalkan kalau memang kalau memang ada sesuatu yang ngerasa itu bukan talenta kita atau bukan bidang kita, itu dicoba beberapa kali, bukan kayak dicoba sekali terus gagal, kayaknya ini bukan sesuatu yang gue bisa gitu. Jadi ada effort yang dilakukan lebih baik dari growth mindset ini, dan dia berfokus kepada prosesnya, bukan berfokus pada hasil. Sedangkan yang fixed mindset, dia effortnya lebih sedikit, dia kayak merasa gue udah mencoba sekali 2 kali dan gagal, terus gue akan langsung move ke hal lainnya yang akan dicoba gitu. Jadi itu yang membedakan antara growth mindset dan fixed mindset. Nah, dari kedua mindset ini akan mempengaruhi etos kerja kita. Jadi kalau kita berbicara lagi, balik ke tema lagi, ada etos kerja yang setiap dari kita pasti terpanggil bekerja di entah itu perusahaan, entah itu kita yang berbisnis, entah itu kita yang masih sekolah. Itu ada etika yang seharusnya kita kerjakan gitu. Jadi di sini saya kasih beberapa ciri-ciri untuk etos kerja yang tidak sehat. Yang pertama, membatasi diri dari pekerjaan atau tidak terlalu involve. Contohnya gue membatasi diri gue dari pelayanan gue. Gue kayaknya ada di comfort zone. Kalau gue ya udah, gue cukup main musik. Gak kayak gitu. Ketika kalian mungkin di dunia kerja kita dikasih tugas atau dikasih hal baru yang buat kita kayak, aduh apa sih PR banget, gue harus ngerjain ini gitu. Justru menurut saya kita tuh tidak perlu membatasi. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang Tuhan percayakan satu hal, dan hasilnya mungkin nggak kelihatan. Hasilnya mungkin pada saat itu mungkin kayak, aduh gue jadi tambah kerjaan nih, gue jadi ribet dan sebagainya. Tapi justru itu membuat kita berkembang gitu. Nah, saat ini gue kalau kalian tahu kan, gue saat ini masih ngajar sebagai dosen, dan gue mencoba untuk berbisnis. Gue sudah mulai membatasi diri gue di kampus gitu. Di situ gue ngerasa perbedaan. Ketika gue membatasi diri di kampus, gue kayak, kayaknya gue nggak
nggak contribute nih sama sama kampus gue, karena yang biasa gue kerjakan tuh kayak sesuatu yang mungkin bisa menambahkan add value buat kampus gue. Tapi ketika gue membatasi, gue kayak oke, gue lebih fokus ke bisnis. Jadi gue merasa waduh, kayaknya gue malah tidak berkembang, atau kampus tempat kerja saya justru nggak berkembang. Jadi kita hanya mengerjakan sesuatu yang hanya ditugaskan, tidak ada inisiatif lebih, tidak ada effort lebih dalam mengerjakan suatu tugas gitu. Dan biasanya ini ciri-ciri yang membatasi diri dari pekerjaan itu biasanya apa ya, sangat Cina gitu. Kenapa? Karena perhitungan sama gaji, gue digaji cuman sekian, jadi yang gue kerjakan ya hanya sekian. No, etos kerja yang Tuhan ingin sampaikan buat kita adalah ketika lu disuruh jalan berapa mil, lu berjalan lebih dari sekian mil tersebut. Ketika lu diminta untuk melakukan hal A, lu bisa melakukan hal A plus. Itu etos kerja yang Tuhan ingin kita kerjakan gitu. Ciri yang kedua, merasa bahwa bekerja adalah suatu hal yang membebani. Nah ini biasanya pun kayak apa ya, tadi masih relate sama yang pertama. Ketika dikasih tugas tambahan, ketika dikasih satu hal yang mungkin menyita waktu kita merasa kayak waduh, tambah berat lagi nih kerjaan, tambah berat lagi nih tambah berat lagi kehidupan kita gitu. Misalkan kita diberikan contohnya Colin dan Jun kayak nggak berencana untuk memiliki anak dalam waktu dekat. Ketika Tuhan mempercayakan Shay hadir, itu ada tanggung jawab yang lebih yang harus dikerjakan. Beban nggak? Beban sebenarnya. Tapi ketika mindsetnya dirubah tadi ya, fixed mindset dan grow mindset. Ketika kita memiliki mindset yang kayak oke, Tuhan percayakan A, kita harus mengerjakan hal A tersebut. Bukan kayak gue tidak mau mengerjakan hal A tersebut yang sudah Tuhan titipkan kepada kita. Itu berbeda. Atau kalau misalkan kalian dipercayakan untuk naik jabatan, semua orang biasanya kalau yang mindsetnya itu memiliki grow mindset, pasti mereka akan oke, ini kesempatan gue buat berkembang. Tapi ada juga beberapa orang yang berpikiran bahwa waduh, kayaknya tanggung jawabnya semakin berat, kayaknya nggak worth it deh gue ngambil jabatan tersebut, kayaknya gue nggak cukup kapasitas gue nggak cukup untuk melakukan hal tersebut. Itu adalah salah satu ciri etos kerja yang menurut gue perlu kita benahi gitu. Kenapa? Karena ketika Tuhan mempercayakan satu hal, Tuhan pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu buat kita. Jadi kita harus mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang ketiga, kerja dipandang sebagai suatu penghambat dalam memperoleh kesenangan. Ini biasanya kayak misalkan kita kerja kayak Senin sampai Jumat biasa, terus Sabtu Minggu misalkan kayak oke, ada kerjaan tambahan, terus kayak wah, ini kan waktu weekend gua, ini kan waktu gua buat ke gereja gitu. Nggak salah sih, nggak salah. Tapi kalau emang ada tanggung jawab yang Tuhan titipkan buat kita dan kita Tuhan ingin kita mengerjakan itu, kita harus keluar dari comfort zone kita. Kita nggak bisa kayak gua udah cukup dengan kondisi saat ini dan gua merasa kayak nggak perlu hal yang lebih gitu, karena mengganggu comfort zone. Nah itu yang berbahaya. Dan itu biasanya seseorang tersebut tuh hanya terlalu berfokus kepada pekerjaan. Kenapa? Karena misi Tuhan itu lebih dari kita hanya bekerja, kita lebih perform untuk perusahaan kita. Tapi misi Tuhan itu adalah bagaimana kita menjadi berkat buat orang-orang di sekitar lingkungan kerja kita. Yang keempat, ini kerja hanya sebagai rutinitas hidup. Nah ini yang mungkin sering kali kita terjebak, dan saya pun sering kali terjebak kayak oke, kerja ya udah, gua kerja, datang ke kantor, melakukan hal A B C, beres, pulang, setiap hari kayak gitu. Tapi kita ini memiliki misi yang jauh lebih besar dari hanya sekedar bekerja setiap harinya. Ada misi dan agenda Tuhan yang ingin Tuhan kerjakan untuk setiap kita gitu. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Nah, kalau kita lihat di sini work ethic untuk ciri-ciri etos kerja yang tidak sehat ini biasanya
dia terlalu berfokus kepada diri sendiri, tidak berfokus kepada apa yang ingin Tuhan kerjakan atau apa yang mengganggu comfort zone kita semua. Di Kolose 3 ayat 23 dan 24, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah ini, ketika kita memiliki etos kerja yang baik, ciri-cirinya adalah ketika kita melakukan hal tersebut itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk bos kita, bukan untuk atasan kita, bukan untuk tim kita, bukan untuk perusahaan kita, tapi kita punya fokusnya itu seperti untuk Tuhan. Ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah, dan upahnya itu berasal dari Tuhan, bukan dari perusahaan tersebut, bukan dari buat kita yang mungkin freelance dari klien tersebut, bukan dari sesuatu yang terlihat secara kasat mata gitu, tapi upah yang akan kita dapatkan itu upah dari Tuhan sebenarnya. Kalau kita lihat contohnya di Alkitab ini, kita tahu Nabi Yunus. Nabi Yunus itu kan seorang nabi yang diutus Tuhan untuk pergi ke Niniwe, tapi dia berangkatnya malah ke Tarsis. Gue bukan judge, bukan menghakimi, tapi kita lihat apa yang dia kerjakan itu sesuai dengan keinginan hati dia, bukan berfokus kepada Tuhan. Kalau kita lihat di Kolose 3 ayat 23 ini, apapun yang harus kita kerjakan itu kita harus kerjakan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk atasan kita tadi yang saya katakan. Ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi again di sini ditekankan bahwa big boss kita itu Tuhan. Big boss kita itu bukan atasan kita di kantor, bukan owner, bukan perusahaan kita, tapi big boss kita itu Tuhan. Dan orang-orang yang Tuhan izinkan ada di lingkungan kerja kita itu sebagai apa ya? Sebagai sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi untuk memproses kita juga gitu. Nah, jadi ketika kita ingin memiliki etos kerja yang baik, ya kita harus berfokusnya kepada Tuhan, bukan kepada diri kita, bukan kepada manusia. Nah, hal berikutnya yang mau gue sharing di sini adalah motivasi kerja. Motivasi kerja pun ini menarik biasanya. Jadi kalau kita berbicara sebenarnya ada beberapa motivasi kerja yang biasanya memotivasi seseorang untuk bekerja atau berusaha atau melakukan hal tersebut, melakukan hal dalam pekerjaan. Yang pertama adalah intrinsik. Ini adalah pekerjaan yang biasanya dilakukan sesuai dengan passion. Kalau misalkan kita memiliki passion, gua suka A dan gua kebetulan ada di perusahaan A, biasanya kita happy aja dan kita kayak mengerjakannya dengan super happy, kita mengerjakannya dengan sukacita dan sebagainya. Ini nggak ada masalah biasanya. Tetapi pada kenyataannya terkadang kita tidak ditempatkan di pekerjaan yang sesuai dengan passion kita. Kalau kalian tanya, saya ada passion nggak di bisnis? Nggak ada, itu tuntutan hidup. Itu tuntutan hidup, kayak bukan tuntutan hidup sebenarnya. Gue kayak merasa gue sudah dipercayakan seorang istri, gue harus bertanggung jawab terhadap istri gue, dan gue harus menghidupi istri gue. Dan kalau gue bekerja sebagai dosen, sepertinya tidak cukup gitu. Makanya saya berinisiatif untuk berbisnis juga. Ditanya passion, bukan passion saya, karena saya nggak ada background di entrepreneur gitu. Bukan sesuatu yang saya senangi gitu. Saya tuh orang yang paling gak suka atau paling anti mungkin berdebat dengan orang atau terjadi gesekan-gesekan dengan orang. Tapi kan di dunia bisnis biasanya lebih sensitif dengan hal tersebut. Nah, tetapi kalau kita berfokus kepada Tuhan, ketika kita memiliki motivasi yang berfokus kepada Tuhan, kita harus tetap bertanggung jawab meskipun pekerjaan yang kita kerjakan itu tidak sesuai dengan passion kita. Daniel Yahya minggu lalu bahas mengenai Yusuf. Kalau kita lihat Yusuf itu secara singkat aja,
dia bekerja di 3 tempat kerja yang berbeda loh. Pertama ketika dia dijual ke Mesir, dia menjadi seorang yang dipercaya oleh Potifar. Kemudian tiba-tiba masuk penjara, dia pun dipercayakan sebagai hal lain di penjara tersebut. Setelah diangkat dari penjara, dia menjadi orang tangan kanannya Firaun. Kita lihat di sini ada pekerjaan yang berbeda yang dilakukan oleh Yusuf, tapi yang kita lihat karakter Yusuf itu sangat bagus, di mana dia bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan percayakan terhadap diri dia. Jadi kalau misalkan kita mungkin saat ini kita ditempatkan di pekerjaan yang kayak, aduh kayaknya gue nggak suka nih ngelakuin hal ini, tapi Tuhan taruh kita di tempat itu, berarti ada maksud dan tujuan Tuhan buat kita. Itu adalah proses dari Tuhan yang harus kita lalui, dan Tuhan ingin memiliki sesuatu agar kita bisa berkembang lagi. Motivasi yang kedua, ini biasanya yang paling umum. Jadi mengenai achievement, biasanya fokus pada prestasi agar mendapatkan recognition dari atasan atau perusahaan. Jadi biasanya kita kayak mungkin di perusahaan ini ada kayak award untuk employee of the month atau best manager or something. Kita biasanya mengejar hal tersebut karena kita ingin mendapat pengakuan dari tempat kerja kita. Kita ingin dilihat oleh orang bahwa wah, kerjanya bagus nih, performance-nya bagus nih. Ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya kewajiban buat kita untuk kita excellence di tempat kerja kita, bukan tergantung dari achievement-nya, bukan tergantung dari penghargaannya, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan sama seperti Yusuf. Dia dapat achievement gak pada saat itu? Dia dipercaya karena dia tidak memiliki motivasi untuk mendapatkan achievement, tapi achievement itu muncul dengan sendirinya, dan pengakuan itu muncul dari sendirinya karena dia bekerja secara dengan sepenuh hati, fokus kepada Tuhan gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat satu lagi untuk Christ Center Motivation-nya, recognition yang kita kejar itu adalah recognition dari Tuhan sebenarnya. Jadi pengakuan dari Tuhan, jangan sampai pada saatnya nanti Tuhan tidak mengenali kita. Ketika misalkan ditanya, Andre, lu selama ini bekerja di dunia ini apa sih yang udah lu kerjakan? Oh Tuhan, gue udah melayani di gereja. Tuhan, gue udah rajin komsel. Tuhan, gue udah melakukan hal ABC. Tapi itu kan cuma seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Yang menjadi keseharian kita adalah pekerjaan kita. Apakah kita sudah membawa kabar atau kabar baik atau firman, atau kita sudah membawa karakter Kristus di dunia kerja kita? Apakah kita sudah mencerminkan karakter Kristus sehingga kita mendapatkan pengakuannya dari Tuhan, bukan dari tempat kerja kita? Motivasi yang ketiga, affiliation. Ini fokus berkontribusi pada perusahaan agar diterima menjadi bagian dari kelompok tertentu dan dianggap sebagai seorang yang berharga atau berjasa di perusahaan tersebut. Nah, biasanya ini fokusnya itu lebih ke kayak promosi, naik jabatan, dan sebagainya. Ketika kita terlalu berfokus kepada gue mau sampai level misalkan top management, manager atau direktur. Biasanya ketika kita mengejarnya, fokus kita ke arah situ, pasti kita melakukan hal-hal yang mungkin Tuhan gak berkenan. Ya kita tahu lah kalau misalkan levelnya udah level top management itu biasanya ada something yang berbau politik, atau kita harus sikut kanan sikut kiri, atau kita mungkin menjatuhkan orang lain, atau kita bahkan parahnya itu memfitnah atau menjilat atasan kita. Itu bukan sesuatu yang Tuhan inginkan. Ketika kita fokusnya sama Tuhan, ketika kita melakukan sesuatu itu seperti untuk Tuhan, dan kita melakukannya excellence, otomatis itu akan diberikan tanpa kita sikut kanan sikut kiri, tanpa kita menjatuhkan orang lain gitu. Nah, fokus kita ini harus berkontribusi untuk Tuhan, karena kita adalah duta kerajaan Allah di tempat kerja kita. Jadi ketika misalkan ketika kita bertemu dengan teman kerja kita yang membutuhkan bantuan, kita harus
willing to help. Itu yang sebenarnya Tuhan ingin kita kerjakan. Bukan berarti nggak boleh terlalu fokus kepada pekerjaan, tapi jauh dari itu banyak orang-orang di sekeliling kita itu yang membutuhkan bantuan kita, atau kita berkontribusi untuk menyebarkan kerajaan Allah gitu, menjadi duta kerajaan Allah. Yang terakhir, insentif. Ini biasanya berfokus pada bonus atau kenaikan salary. Ya kita memang butuh uang, kita butuh materi, tapi mungkin motivasi kita perlu dirubah kalau misalkan kita terlalu mencari hal tersebut. Kenapa? Karena upah kita tadi dari ayat yang sebelumnya, upah kita itu berasal dari Tuhan dan jauh lebih besar dari sekedar materi atau uang yang kita kejar. Contohnya damai sejahtera atau sukacita. Ketika kita tadi fokusnya bukan menduduki posisi yang tinggi, nggak ada sikut kanan sikut kiri, kita bisa lebih damai sejahtera. Kita nggak punya musuh, kita nggak punya hal-hal yang mungkin mengganggu damai sejahtera kita, dan kita bisa melakukannya dengan sukacita gitu. Jadi diperlukan revolusi pikiran, tema bulan lalu, di mana kita harus melihat lagi apakah etos kerja kita ini sudah baik atau motivasi kerja kita itu sudah baik, sehingga kita bisa berfokus kepada Tuhan. Hal berikutnya, ini hal terakhir yang mungkin saya akan bahas, mengenai karakter. Jadi selain etos kerja yang baik, selain motivasi kerja kita yang sudah benar, menurut saya yang salah satu hal yang paling penting adalah karakter. Kenapa? Karena kalau berbicara etos kerja atau motivasi kerja itu, banyak orang-orang di luar sana yang mungkin kerjanya lebih giat dibanding kita, yang kerjanya lebih gila dibanding kita, yang kerjanya lebih excellent dibanding kita. Tapi yang membedakan orang dunia dengan kita itu adalah karakter. Karakter ini cerminan bahwa kita ini anak-anak yang berbeda dengan anak-anak di luar sana. Jadi kita memerlukan karakter seperti Kristus. Di Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kita lihat, semua orang yang dipilihnya dari semula. Jadi kita didesain dari awal itu serupa dengan Kristus, bukan menjadi diri kita sendiri, bukan menjadi bukan kedagingan kita yang di depan, tapi serupa dengan Kristus. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, ini pertanyaan buat kita masing-masing. Apakah dalam pekerjaan kita sudah menjadi atau sudah mencerminkan karakter Kristus, atau kita masih membawa karakter kita sendiri, membawa keegoan kita sendiri? Ini PR buat saya sendiri juga. Kenapa? Karena biasanya kita kayak, oke, gue bekerja karena ya gue mampu melakukan hal tersebut, karena gue emang kerjanya bagus, karena gue emang rajin, karena gue excellence gitu. Tapi karakter Kristusnya apakah sudah muncul dari kehidupan kita dalam keseharian kita bekerja? Nah, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi karakter Kristus ini menurut saya hal yang paling penting yang membedakan antara kita dengan orang-orang lain. Di Kisah Para Rasul 20 ayat 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berharga memberi daripada menerima. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan, membantu orang-orang di lingkungan kerja kita. Nggak terbatas apakah itu kita membantu anggota tim kita, atau orang-orang dari divisi lain, atau bahkan atasan kita yang memerlukan bantuan kita, atau partner kita, atau klien kita, atau teman sekolah kita. Apakah kita udah jadi mungkin teman curhat yang baik untuk mendengarkan keluh kesah mereka? Apakah kita sudah membantu dalam mungkin mereka ada konflik atau hal lainnya yang kita bisa contribute untuk kehidupan mereka? Di Komsel gua, jadi beberapa waktu yang lalu
ada temen di Komsel yang cerita bahwa eh, dia ini membantu membantu eh, pasangan yang hubungannya sempat retak. Nah, justru seperti itulah yang harus kita kerjakan. Ketika kita melihat seseorang itu sedang tidak baik-baik saja, apakah kita hanya diam saja, menutup sebelah mata, atau kita kayak tanya, kita luangkan waktu kita kayak buka koneksi kita dan tanya kayak, hubungan lu gimana? Gue ngeliat kok lu belakangan murem atau hal lainnya. Itu yang Tuhan mau dari pekerjaan kita, bukan hanya berfokus kepada kerjaan. Itu sesuatu yang menurut saya itu kewajiban kita, karena ya kita harus do excellence dalam pekerjaan kita. Tapi di luar dari itu adalah gimana kita menjadi terang buat lingkungan teman-teman kita. Ketika misalkan ada teman kita yang berjualan sesuatu, walaupun kita nggak suka, tapi kita kayak oke, kita bantu mereka. Apakah kita sudah melakukan hal tersebut atau kita terlalu egois karena ada ya di sini budak korporat gitu yang tim tenggo. Setiap pulang jam sekian, gue langsung balik. Nggak salah sih, tapi kalau misalkan ada teman kita yang memerlukan telinga kita, atau teman kita yang membutuhkan kehadiran kita, membutuhkan telinga kita harus ada sebenarnya, dan kita bisa menjadi, justru di situ kita berperan untuk membantu orang-orang di sekeliling kita gitu. Rabu kemarin, Colin sharing tentang Yakub dan Laban. Ini hal yang menarik. Kalau kita ingat lagi ceritanya, Yakub itu kerja 20 tahun untuk Laban, untuk mendapatkan Rahel yang udah ditipu dulu untuk mendapatkan Lea, kemudian akhirnya mendapatkan Rahel setelah 14 tahun, kemudian diiming-imingi lagi untuk mendapatkan ternaknya gitu, 6 tahun, 20 tahun Yakub bekerja kepada Laban, dan kita tahu bahwa Yakub itu orang yang excellent, orang yang melakukan pekerjaannya dengan baik. Sampai Laban pun enggan melepas Yakub ketika Yakub ini mau pergi kembali ke negaranya gitu. Nah, apakah kita memiliki sikap seperti Laban, di mana misalkan kalau kita punya anggota tim yang bagus performanya, yang mungkin layak untuk naik, tapi kita malah, waduh, ntar dulu nih, kayaknya kalau misalkan gua kasih celah, posisi gua bisa kegeser. Atau kalau kita yang berbisnis, kita melihat ada karyawan kita yang performanya bagus dan bisa berkembang di luar sana, apakah kita menghalang-halangi hal tersebut? Enggak, justru ketika kita merefer lagi ke kisah para rasul ini, justru kita harus membantu mereka untuk berkembang, walaupun bukan di tempat kita, walaupun bukan di tim kita. Jadi jangan seperti Laban yang menghalang-halangi Yakub karena dia merasa bahwa Yakub itu sangat produktif, kerjanya sangat bagus. Jadi gue sebagai bos, gue sangat memerlukan bawahan seperti itu gitu, anggota seperti itu. Ya secara manusia emang kita kayak, waduh, gue punya tim member yang bagus dan produktif banget. Biasanya kita kayak, wah, gue sayang-sayangin nih, gue jadiin anak emas nih biar dia betah dan sebagainya. Tapi kalau misalkan memang dia bisa berkembang di tempat lain, ya kita harus berbesar hati dan memberikan kesempatan untuk dia itu bisa berkembang. Bukan kita kayak, aduh, gue harus kurungin gimana lagi ya biar dia nggak kabur gitu. Nggak kayak gitu. Justru Tuhan ingin kita itu menghasilkan orang-orang yang excellence juga. Bahkan kalau misalkan bisa melebihi dari kita, itu lebih bagus gitu. Jadi kita harus berbesar hati untuk bisa seperti itu. Jangan juga kita membatasi, biasanya kayak kita kayak, waduh, ini anggota kayak mungkin ada fresh grad gitu. Fresh grad masuk terus kayak, wah, ini pintar banget. Gua kalau misalkan gua share ilmu semuanya, posisi gua bisa kegeser juga gitu. Ini sesuatu hal yang menurut saya perlu kita adjust lagi ketika kita berfokus kepada Tuhan. Kita harus menghilangkan karakter seperti itu di dunia kerja kita.
Nah ini kalau misalkan kita lihat di sini, saya kasih ilustrasi gambar, ada taman yang kayak hijau gitu, indah, dan kalau misalkan kita lihat ini apa ya, kayaknya sejuk gitu ya, walaupun mungkin sekarang udara di Jakarta kan lagi polusi gitu, tapi kalau kita melihat ini sesuatu hal yang indah. Nah jangan sampai kehadiran kita itu seperti daun kering di tengah-tengah taman ini. Kalau kita lihat slide sebelumnya ini kayak bagus, hijau, nggak ada sampah, nggak ada sesuatu yang perlu diberesin. Tapi apakah karakter kita mencerminkan daun kering ini, di mana kita justru kayak, aduh males ada dia nih, aduh males ada orang ini gitu. Kehadiran kita tidak diinginkan, di mana kita mungkin sering komplain, kita sering ngegosip, sering julid, sering nyinyir, sering gibah gitu. Pokoknya sesuatu yang negatif. Nah, jangan sampai kehadiran kita di dunia kerja ini seperti daun kering ini. Tapi justru kita harus berbuah. Ayat terakhir ini di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Apakah ketika kita bekerja di dunia kerja kita ini, kita sudah membuahkan 9 buah ini? Atau justru kita tadi, kehadiran kita seperti daun kering yang tidak diharapkan? Kalau kita memiliki 9 buah ini, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kita pasti akan, kehadiran kita ini justru apa ya, diinginkan di tengah-tengah tempat kerja kita. Kesabaran, apakah kita sudah cukup sabar untuk menghadapi mungkin anggota tim atau atasan kita yang keinginannya berubah-berubah, atau anggota tim kita yang mungkin dalam tanda kutip ya, gedek gitu. Jadi gue biasanya di kampus itu spesialis menangani mahasiswa yang apa ya, dalam tanda kutip mungkin boleh bilang gedek gitu. Mahasiswa yang biasanya telat lulus gitu. Gue biasanya sabar, tapi terkadang kalau misalkan menghadapi orang seperti itu kayak, aduh gila kesel banget nih. Rasanya kayak pengen emosi, pengen marah-marah, pengen kayak, aduh udahlah, nggak usah lanjutin gitu. Kasarnya seperti itu. Tapi justru yang Tuhan inginkan itu adalah kita menghasilkan buah ini. Kita harus sabar terhadap partner kita yang mungkin nyebelin. Kita harus sabar terhadap sesuatu hal yang mungkin buat kita itu jadi emosi gitu. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi ini adalah ciri-ciri ketika kita berfokus kepada Yesus. Pastinya kita harus berbuah. Dan ketika kita berbuah, kita dapat menerapkan dan menunjukkan nilai-nilai kerajaan Allah di sekitar kita sehari-hari. Intinya ketika kita memiliki karakter dan berbuah seperti 9 buah ini, itu artinya kita sudah di dalam di dalam misi yang tepat, di mana Tuhan menempatkan kita dengan sesuatu yang baik. Nah, tadi ya perbandingannya ketika kita menjadi daun kering yang kehadirannya tidak diinginkan dengan buah seperti ini, tentunya yang lebih diinginkan buah kan. Tapi yang menjadi problem kita, gimana kita bisa berbuah seperti ini? Gimana kita bisa menghasilkan 9 buah tadi, 9 buah roh tadi? Istri saya beberapa waktu yang lalu punya hobi baru. Hobinya bertanam. Jadi kita ada tanaman hidroponik di rumah, dan istri saya waktu awal-awal bertanam itu dia rajin banget, kayak dia beli nutrisinya, dia beli pokoknya semua perlengkapan, sampai setiap hari dia kasih nutrisi buat tanaman hidroponik itu gitu. Dan memang berkembang lebat. Terus ada satu masa pas saya dan istri saya pergi dengan waktu yang cukup lama, kita nggak kasih nutrisi. Pas balik-balik, lah layu semua. Bahkan ada daun-daun kering
sama seperti yang tadi. Jadi ketika tidak diberikan nutrisi, ya gimana kita berbuah? Kita menghasilkan 9 buah tadi, berarti kita memerlukan nutrisi. Kalau misalkan tanaman biasa ya perlu disirami juga dengan air gitu. Kalau kita tidak memiliki nutrisi ya bagaimana kita bisa berbuah? Jadi before we do the word, we must read the word. Gimana kita bisa menjadi duta kerajaan Allah kalau misalkan kita sendiri nggak baca firman? Gimana kita bisa menjadi duta kerajaan Allah atau menjadi terang di tempat kita berada, tapi kalau kita sendiri nggak mengejar Tuhan? Jadi nutrisi yang kita perlukan atau air yang kita perlukan ya kita harus kejar juga. Logikanya tadi saya bilang, logikanya ketika misalkan kita tidak tidak memupuk kita dengan nutrisi yang baik atau air yang baik, ya kita tidak bisa berbuah, kita tidak bisa bertumbuh, kita bahkan lama-kelamaan menjadi daun kering. Lama-kelamaan sama seperti karyawan-karyawan pada umumnya atau pebisnis-pebisnis pada umumnya. Tapi kalau kita fokusnya sama Tuhan, ketika kita mengejar Tuhan dan mengenal Tuhan lebih lagi, otomatis kita bisa melakukan firman tersebut. Jadi kita harus memiliki habit untuk mengonsumsi firman setiap hari. Nah ini slide yang sudah disiapkan oleh Merrick dan tim production. Gue sangat mengapresiasi ini. Kenapa? Karena mungkin style kita dalam membaca firman itu berbeda-beda. Ada yang lebih cocok untuk audio, ada yang lebih cocok untuk visual, ada yang cocok bisa membaca langsung. Apapun yang menjadi preference kalian, intinya kita harus mencari Tuhan sebenarnya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita tidak memupuk kita diri sendiri, kita tidak memberikan nutrisi diri kita sendiri, gimana kita berbuah, gimana kita menjadi terang di tengah-tengah dunia ini gitu. Kalau misalkan kita cuman diisi bensinnya seminggu sekali pas NLC, itu pun kadang bolos-bolos gitu, ya otomatis mobil kita nggak akan maju gitu. Bensinnya udah keburu habis, baru hari Senin, ya udah habis. Tapi kalau misalkan kita isinya setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis setiap hari, kita bisa melakukannya pun setiap hari juga gitu. Nah kalau misalkan bagi kita semua yang udah memiliki habit untuk devotion atau saat teduh, it's good. Lakukan sesuai dengan apa yang suitable dengan kalian. Tapi kalau misalkan ada yang belum, di sini Merrick dan tim production di sini udah bantu untuk memberikan beberapa channel di sini. Ada yang misalkan ada yang efektif belajarnya secara audio, kalian bisa gunakan yang bagian kiri. Tapi kalau misalkan ada yang visual, kalian juga bisa ambil yang bagian kanan. Nah, gue pribadi dan istri gue mungkin sekarang gue udah sedang membiasakan habit untuk berdoa setiap malam sebelum tidur gitu. Walaupun kadang kayak lagi capek banget ya skip gitu. Berdoa setiap hari sebelum tidur. Nah, buat gue mungkin it works. Itu kayak membuat hubungan saya dan istri saya dengan Tuhan itu lebih dekat, lebih kayak diingetin lagi akan hal-hal yang mungkin perlu kita kerjakan. Tetapi ketika saya flashback lagi zaman saya waktu awal-awal lahir baru, zaman saya lahir baru itu saya doanya justru pagi-pagi. Jadi kayak pagi baca firman, praise and worship, kemudian doa. Nah itu buat saya pribadi itu membantu saya untuk memulai hari saya dan mengerjakan hari saya itu bersama dengan Tuhan. Jadi gak tahu kenapa gue merasa gue lebih melibatkan Tuhan ketika gue baca firman di pagi hari gitu. Beda kalau misalkan gue bacanya di malam sebelum tidur itu kayak biasanya tuh pas besokannya tuh nggak begitu, nggak tahu, gue merasa nggak begitu melibatkan Tuhan. Tapi ketika misalkan gue baca pagi-pagi itu gue merasa lebih kayak oke, gue diingetin gue harus melakukan hal A, B, C, gue harus melakukan sesuatu yang baik gitu. Tapi itu
versi saya. Versi kalian semua terserah kalian mau gimana. Yang penting gue encourage buat kalian tuh bisa mencari Tuhan, bisa devotion, bisa mendengarkan interpretasi dari orang lain atau dari pengkhotbah lain. Tetapi kalau saya suggest mungkin kalian bisa back to source-nya juga. Maksudnya kita baca benar-benar dari Bible-nya, karena interpretasi orang, saya bukan berbicara interpretasi itu orang itu salah, tapi ada beberapa yang mungkin tidak sesuai dengan situasi kita gitu. Nah, again, ini it works, dan ini mungkin akan membantu kita untuk berbuah dan kita bisa menjadi terang dan garam di dunia kerja kita. Saya undang tim PW untuk naik ke atas. Nah, saya tutup dengan satu statement di mana pekerjaan dan keseharian kita adalah pelayanan, penyembahan, dan ibadah kita yang sesungguhnya. Jadi bukan berdiri di atas mimbar ini, bukan seminggu sekali pelayanan kita, penyembahan dan ibadah kita, tapi pekerjaan dan keseharian kita. Bukan hanya dalam pekerjaan kita saja, tapi dalam keseharian kita, di mana kita berkeluarga, di mana kita bertemu dengan orang tua kita, di mana kita berinteraksi dengan mungkin saudara-saudara kita, dengan istri kita, dengan pacar kita, dengan anak kita. Itu adalah pelayanan, penyembahan dan ibadah kita yang sesungguhnya. Jadi gua harap kita semua bisa menjadi duta kerajaan Allah dan menjalankan misi Tuhan buat hidup kita, sehingga orang-orang di luar sana bisa melihat kita ini berbeda dan menjadi anak terang, orang terang, dan berbeda dengan orang-orang di dunia sana.